Valentino. When I get up all in ya, we can hear the angels calling us, and we can see the sunrise before us. And when I'm in that thing, I make that body sing. Di dalam bab ini akan fokus membahas mengenai keterlibatan karyawan yang termaksud kepuasan karyawan, komitmen organisasi, serta sikap dan perilaku positif karyawan. Juga berkaitan dengan pengaruh terhadap kinerja karyawan, ketidakhadiran, dan pergantian karyawan. Nah, di dalam bab ini juga akan dijelaskan mengenai program dan teknik yang dirancang untuk meningkatkan keterlibatan karyawan serta perilaku positif karyawan. Nah, tetapi sebelum itu, perlu kita ketahui terkait apa itu keterlibatan karyawan, kepuasan kerja, komitmen organisasi, dan lain sebagainya. Terdapat pengertian menurut beberapa para ahli. Yang pertama itu dari Scovelli, Salanova, Gonzales Roma, dan Baker. Menurut mereka, keterlibatan merupakan kondisi psikologis yang ditandai dengan semangat atau energi, dedikasi, dan penyerapan dalam pekerjaan dan organisasi seseorang. Sedangkan, menurut Mackey dan Schneider, keterlibatan karyawan merupakan karyawan yang sangat terlibat dan sangat antusias dengan pekerjaan mereka, serta berkomitmen pada pekerjaan dan organisasi mereka, dan diasumsikan bahwa kondisi ini membuat mereka lebih termotivasi, produktif, dan lebih memungkinkan untuk terlibat dalam perilaku kerja yang positif. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa keterlibatan karyawan merupakan suatu kondisi psikologis yang ditandai dengan semangat, dedikasi, dan penyerapan dalam pekerjaan atau organisasi seseorang. Nah, kemudian terdapat beberapa faktor yang membuat karyawan mau terlibat. Yang pertama, pekerjaan yang memiliki karakteristik pekerjaan yang tinggi dan lebih bermakna, itu akan lebih memungkinkan untuk melibatkan karyawan. Nah, yang kedua, jika karyawan merasa didukung oleh atasan dan organisasi mereka, maka mereka akan cenderung mengalami tingkat keterlibatan yang tinggi. Dan yang ketiga, itu ada diakui dan diberi penghargaan atas prestasi seseorang dan bekerja di organisasi yang memperlakukan seorang secara adil, maka semuanya akan berkontribusi terhadap keterlibatan karyawan. Nah, berikutnya di sini kita akan membahas mengenai kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah perasaan dan sikap positif dan negatif seseorang terhadap pekerjaannya. Nah, terdapat dua pendekatan untuk mengukur sejauh mana karyawan itu puas dengan pekerjaannya sendiri. Nah, yang pertama, itu ada pendekatan global. Pendekatan global itu mempertimbangkan kepuasan kerja secara keseluruhan. Nah, cara memandang kepuasan kerja ini hanya menanyakan apakah karyawan merasa puas secara keseluruhan dengan menggunakan jawaban ya atau tidak, skala penilaian tunggal, atau sekelompok kecil item yang mengukur kepuasan kerja global. Lalu yang kedua, ada pendekatan aspek. Pendekatan aspek ini menganggap kepuasan kerja terdiri dari perasaan dan sikap tentang sejumlah elemen atau aspek pekerjaan yang berbeda. Misalnya, kepuasan keseluruhan mungkin merupakan gabungan dari berbagai faktor, yaitu kepuasan dengan gaji, jenis pekerjaan itu sendiri, kondisi kerja, jenis pengawasan, hubungan dengan rekan kerja, serta peluang untuk promosi dan kemajuan. Pendekatan aspek juga mempertimbangkan masing-masing aspek secara individual, dengan asumsi bahwa seorang pekerja tertentu mungkin akan merasa cukup puas dengan beberapa aspek, seperti jumlah gaji, tetapi tidak puas dengan aspek lainnya, seperti kualitas pengawasan dan peluang untuk promosi. Nah, selanjutnya ada pengukuran kepuasan kerja. Terdapat beberapa kendala di dalam pengukurannya. Yang pertama, kepuasan kerja dapat dimoderasi oleh persepsi pekerja individu. Misalnya, meningkatkan lingkungan kerja dapat mempengaruhi kepuasan kerja bagi sebagian karyawan, tetapi tidak bagi karyawan yang lain, karena tidak semua orang itu merasa tidak puas dengan lingkungan tersebut. Nah, hal ini disebabkan karena karyawan yang berbeda itu mungkin memandang pekerjaan yang sama itu secara berbeda, dan persepsi individu itulah yang menentukan apakah seorang karyawan puas dengan pekerjaannya atau tidak. Nah, yang kedua, itu ada pengukuran kepuasan kerja yang sering bergantung pada laporan individu yang dapat menjadi tidak akurat. Nah, misalnya, terdapat perbedaan tingkat kepuasan pada pengisian kuesioner dan saat wawancara langsung. Hal ini dikarenakan karyawan mungkin tidak dapat selalu melaporkan perasaan mereka yang sebenarnya. Berikut materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Baik, selanjutnya itu survei standar kepuasan kerja. Dua survei standar kepuasan kerja yang paling banyak digunakan yaitu MSK dan GDI. MSK adalah skala penilaian multi-item yang meminta pekerja untuk menilai tingkat kepuasan atau ketidakpuasan mereka dengan 20 aspek pekerjaan, termasuk kompetensi supervisor, kondisi kerja, kompensasi, variasi tugas, tingkat tanggung jawab pekerjaan, dan peluang untuk maju. GDI itu lebih ringkas daripada MSK dan mengukur kepuasan dengan 5 aspek pekerjaan, yaitu pekerjaan itu sendiri, supervisi, gaji, promosi, dan rekan kerja. Selanjutnya yaitu kepuasan kerja dan kinerja pekerjaan. Mayo dan kolengannya menyarankan bahwa kepuasan karyawan dengan hubungan sosial di tempat kerja dapat meningkatkan produktivitas. Teori motivasi kerja seperti teori dua faktor Herzberg dan model karakteristik pekerjaan juga menekankan pentingnya kepuasan kerja dalam menentukan motivasi. Penelitian menunjukkan bahwa kepuasan kerja terkait erat dengan konteks sosial dan ekonomi, seperti keamanan kerja, gaji, dan kondisi kerja. Perbedaan tingkat kepuasan kerja juga ditemukan antara pekerja di negara maju dan berkembang. Pekerja di negara maju lebih puas dengan pekerjaan yang menawarkan variasi tugas dan otonomi. Hal ini terlihat dari penelitian di Amerika Serikat, Australia, Kanada, dan Belanda. Selanjutnya yaitu studi menunjukkan adanya korelasi sedang antara kepuasan kerja dan kinerja, tetapi hubungan kausalnya kompleks. Teori Porter-Lawler mengusulkan bahwa penghargaan dari kinerja yang baik dapat meningkatkan kepuasan kerja. Namun kepuasan dan kinerja tidak langsung terkait. Kepuasan kerja mungkin lebih erat kaitannya dengan kinerja dalam pekerjaan yang kompleks. Persepsi keadilan dalam pembayaran gaji juga dapat mempengaruhi hubungan ini. Ketidakpuasan dapat muncul jika pekerja merasa pembayaran mereka tidak adil. Jadi, kepuasan kerja dan kinerja saling terkait, namun hubungan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti penghargaan, kompleksitas pekerjaan, dan rasa keadilan. Selanjutnya ada definisi dan dimensi komitmen organisasi. Yang pertama itu ada definisi komitmen organisasi. Komitmen organisasi adalah sikap dan perilaku pekerja terhadap keseluruhan organisasi, melibatkan penerimaan tujuan dan nilai, serta keinginan untuk tetap bersama organisasi. Yang kedua itu ada dimensi komitmen organisasi. Yang pertama itu ada komitmen afektif, keterikatan emosional pekerja terhadap organisasi. Yang kedua itu ada komitmen kontinuan, komitmen karena biaya yang terkait dengan meninggalkan organisasi. Yang ketiga itu ada komitmen normatif, rasa tugas atau kewajiban untuk tetap dengan perusahaan. Selanjutnya itu ada komitmen organisasi dan kepuasan kerja. Yang pertama itu ada hubungan antara komitmen dan kepuasan kerja. Kedua konsep ini sangat terkait dengan korelasi positif yang tinggi. Beberapa pekerja mungkin merasa bahwa mereka puas hanya karena mereka loyal terhadap organisasi. Yang kedua itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi, seperti nilai-nilai organisasi, keadilan imbalan, dan persepsi kesesuaian antara nilai dan tindakan organisasi mempengaruhi komitmen dan kepuasan. Selanjutnya itu ada dampak perampingan dan pengaruh usia. Yang pertama itu dampak perampingan. Perampingan atau downsizing dapat menurunkan komitmen dan kepuasan, terutama jika pekerja merasa terancam. Namun, penjelasan yang baik dari manajemen dapat mengurangi dampak negatif. Yang kedua itu ada pengaruh usia, pendidikan, dan masa kerja. Pekerja yang lebih tua, lebih terdidik, dan dengan masa kerja lebih lama, cenderung memiliki komitmen yang lebih tinggi terhadap organisasi. Selanjutnya itu ada sikap karyawan dan kehadiran karyawan. Yang pertama itu ketidakhadiran sukarela versus tidak sukarela. Ketidakhadiran sukarela terjadi karena keinginan untuk melakukan hal lain. Sedangkan ketidakhadiran tidak sukarela biasanya terjadi karena sakit. Ketidakhadiran sukarela cenderung lebih terkait dengan kepuasan kerja. Yang kedua itu ada pengaruh kepuasan kerja. Seperti penelitian menunjukkan hubungan negatif antara kepuasan kerja dan ketidakhadiran sukarela. Pekerja yang lebih puas cenderung lebih jarang absen secara sukarela. Selanjutnya ada pergantian karyawan dan niat turnover. Pergantian sukarela versus tidak sukarela. Pergantian sukarela terjadi ketika pekerja yang kompeten meninggalkan pekerjaan mereka yang dapat merugikan organisasi. Turnover biasanya dipengaruhi oleh kurangnya kepuasan kerja dan komitmen. Yang kedua itu ada niat turnover. Mengukur niat pekerja untuk berhenti dapat membantu organisasi memahami potensi turnover dan mencegah hilangnya pekerja yang berharga.
Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pergantian karyawan, pengaruh penghargaan, pengaruh dan keadilan. Pekerja yang merasa kurang dihargai, tidak memiliki pengaruh dalam organisasi, atau merasa diperlakukan tidak adil, lebih cenderung meninggalkan pekerjaan mereka. Rasa kepemilikan dan partisipasi dalam pengambilan keputusan dapat meningkatkan kepuasan kerja dan komitmen. Materi selanjutnya yaitu meningkatkan keterlibatan karyawan, kepuasan kerja, dan komitmen organisasi. Pertama ada perubahan struktur pekerjaan. Perubahan struktur pekerjaan ini mencakup beberapa teknik untuk meningkatkan keterlibatan karyawan dan kepuasan karyawan melalui perancangan ulang tugas dan tanggung jawab mereka. Yang pertama ada rotasi pekerjaan, yaitu yang melibatkan pemindahan karyawan secara berkala antar tugas untuk mengurangi kebosanan dan meningkatkan keterampilan. Kedua ada perluasan pekerjaan, yaitu yang menambahkan variasi dalam tugas dan membuat karyawan merasa lebih berharga dan termotivasi. Ketiga ada pengayaan pekerjaan. Ini meningkatkan otonomi dan tanggung jawab dengan memberikan karyawan lebih banyak kontrol atas perencanaan dan pelaksanaan tugas, seperti tim produksi yang mengelola pengendalian kualitas dan penilaian kinerja. Teknik-teknik ini bertujuan untuk membuat pekerjaan lebih bermakna dan menantang, sehingga dapat meningkatkan motivasi, kepuasan, dan komitmen karyawan. Yang kedua ada perubahan struktur gaji. Perubahan struktur gaji ini melibatkan penyesuaian sistem kompensasi untuk meningkatkan motivasi dan kepuasan karyawan. Yang pertama ada kompensasi berbasis kinerja, di mana gaji dikaitkan langsung dengan hasil kerja, seperti bonus berdasarkan pencapaian target. Kedua ada kompensasi variabel, yaitu yang menyediakan atau memberikan insentif tambahan seperti komisi atau tunjangan, yang bergantung pada hasil individu atau tim. Sementara itu yang ketiga, ada kompensasi kompetitif, yaitu menyesuaikan gaji sesuai standar industri untuk menarik dan mempertahankan karyawan terbaik. Tujuan dari perubahan ini ialah untuk menciptakan struktur gaji yang adil dan memotivasi sehingga meningkatkan kepuasan dan loyalitas karyawan. Yang ketiga ada jadwal kerja fleksibel. Jadwal kerja fleksibel ini memberikan karyawan kebebasan untuk mengatur jam kerja mereka, seperti memilih jam mulai dan jam selesai kerja sesuai kebutuhan pribadi mereka. Contoh penerapan termasuk jam kerja inti, di mana karyawan hadir pada waktu tertentu, namun memiliki fleksibilitas pada jam lainnya, atau minggu kerja yang dapat disesuaikan, di mana karyawan dapat memilih jumlah hari kerja dalam seminggu. Tujuan dari jadwal kerja fleksibel ini yaitu untuk meningkatkan keseimbangan kerja hidup dan mengurangi stres dan meningkatkan kepuasan serta produktivitas karyawan. Yang keempat ada program manfaat. Program manfaat yaitu meliputi tunjangan seperti fleksibilitas jam kerja dan pengasuhan anak, dapat meningkatkan kepuasan dan retensi karyawan. Tunjangan bergaya kafeteria ini di mana karyawan memilih dari berbagai opsi, dianggap lebih adil dan meningkatkan kepuasan. Namun, penting bagi karyawan untuk menerima panduan yang memadai untuk membuat keputusan yang tepat mengenai tunjangan mereka. Dengan biaya tunjangan yang tinggi ini, banyak organisasi mengurangi program ini untuk menghemat biaya, meskipun ini bisa berdampak negatif pada kepuasan dan moral karyawan. Selanjutnya ada perilaku karyawan yang positif. Meskipun para pengusaha ingin karyawannya merasa puas dan berkomitmen terhadap organisasi, kepuasan kerja dan komitmen organisasi adalah sikap yang benar-benar diperhatikan oleh para pengusaha adalah bagaimana kepuasan kerja dan komitmen organisasi diterjemahkan menjadi perilaku karyawan yang positif. Kita telah mengeksplorasi hubungan antara kepuasan kerja, komitmen organisasi, dan perilaku kerja yang penting seperti kinerja kerja, ketidakhadiran, dan pergantian karyawan. Akan tetapi, ada bentuk lain yang dapat diambil oleh perilaku karyawan yang positif. Selanjutnya ada perilaku kewarganegaraan organisasi. Perilaku kewarganegaraan organisasi atau OCB terdiri dari upaya anggota organisasi yang memajukan atau mempromosikan organisasi, kerja, citranya, dan tujuannya. Perilaku kewarganegaraan organisasi merupakan upaya yang dilakukan oleh anggota organisasi untuk memajukan atau mempromosikan organisasi kerja dan tujuannya. Selanjutnya ada jenis perilaku kewarganegaraan organisasi atau OCB. Perilaku membantu secara sukarela, membantu orang lain dengan masalah yang berhubungan dengan pekerjaan, membantu mencegah orang lain menghadapi masalah, menjaga kedamaian, atau mengelola konflik. Selanjutnya ada sportivitas, mempertahankan sikap positif.
Dalam menghadapi tantangan atau masalah, menoleransi ketidaknyamanan dan beban, tidak menganggap penolakan secara pribadi, mengorbankan kepentingan pribadi demi kelompok. Selanjutnya ada loyalitas pada suatu organisasi, yaitu mempromosikan organisasi kepada orang luar, membela organisasi dari ancaman eksternal, tetap berkomitmen pada organisasi bahkan kondisi yang buruk. Selanjutnya ada kepatuhan organisasi, menerima dan mematuhi aturan dan prosedur organisasi, tepat waktu, tidak membuang-buang waktu. Selanjutnya ada inisiatif individu secara sukarela mengambil tugas tambahan, menjadi sangat kreatif dan inovatif dalam pekerjaan seseorang, mendorong orang lain untuk melakukan yang terbaik, melampaui panggilan tugas. Selanjutnya ada kebijakan sipil, berpartisipasi dalam tata kelola organisasi, menjaga organisasi, misalnya keluar dari pekerjaan. Pengembangan diri, bekerja secara sukarela untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan seseorang, mempelajari keterampilan baru yang akan membantu suatu organisasi. Selanjutnya ada pengaruh positif dan kesejahteraan karyawan. Penelitian dalam 2 dekade terakhir menunjukkan bahwa emosi positif atau afek positif berperan penting dalam mempengaruhi sikap dan perilaku karyawan, seperti kepuasan kerja dan perilaku positif di tempat kerja. Suasana kepuasan kerja dan perilaku positif di tempat kerja. Suasana hati yang positif berkontribusi pada peningkatan kepuasan kerja, yang kemudian berpengaruh pada hasil kerja seperti kinerja, ketidakhadiran, dan pergantian karyawan. Manajer yang memiliki disposisi afektif positif cenderung lebih puas dengan pekerjaan mereka dan menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang memiliki disposisi afektif negatif. Selanjutnya, ringkasan dari materi ini yaitu kepuasan kerja, yang melibatkan perasaan dan sikap positif yang dimiliki seseorang terhadap suatu pekerjaan, dapat dikonseptualisasikan dalam istilah keseluruhan atau global, atau dalam istilah komponen spek tertentu dapat diukur melalui wawancara atau dengan instrumen laporan diri. Ukuran laporan diri yang paling banyak digunakan adalah kuesioner kepuasan Mistab dan indeks deskriptif pekerjaan. Penelitian menunjukkan bahwa ada sedikit hubungan positif antara kepuasan kerja dan kinerja pekerjaan. Meskipun hubungan tersebut dapat dimoderasi oleh variabel lain, seperti penerimaan penghargaan kerja, kepuasan kerja berkorelasi positif dengan komitmen organisasi atau perasaan dan sikap karyawan terhadap keseluruhan organisasi kerja. Selanjutnya ada program yang dirancang untuk meningkatkan kepuasan kerja, mencakup perubahan dalam struktur pekerjaan melalui teknik seperti rotasi pekerjaan, perluasan pekerjaan, dan pengayaan pekerjaan. Teknik peningkatan kepuasan lainnya menyarankan perubahan struktur gaji dengan menggunakan metode seperti gaji berbasis keterampilan, program gaji berdasarkan kinerja seperti gaji berdasarkan prestasi, pembagian keuntungan, atau pembagian laba yang terkadang bergantung pada kinerja kelompok yang efektif, jadwal kerja yang fleksibel seperti minggu kerja yang dipadatkan, dan waktu fleksibel. Meningkatkan kepuasan dengan memberi pekerja kendali yang lebih besar atas pekerjaan mereka. Metode lain untuk meningkatkan kepuasan melibatkan peningkatan tunjangan yang terkait dengan pekerjaan. Selanjutnya itu cobalah untuk memberikan contoh masing-masing jenis OCB untuk pekerjaan ini. Perilaku positif karyawan di luar rutinitas pekerjaan normal disebut perilaku kewarganegaraan organisasi, dan ini berhubungan positif dengan hasil kerja yang diinginkan. Baru-baru ini, penelitian difokuskan pada peran afek positif dalam perilaku karyawan. Dengan kepuasan kerja, memediasi hubungan antara afek dan hasil kerja. Penekanan pada sikap, emosi, dan perilaku karyawan yang positif ini mencerminkan perhatian psikologi terhadap fungsi organisasi dan kesejahteraan karyawan.